menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya ada di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang seperti ini? Saya juga tidak tahu. Apakah saya binatang? 4 dinding ini hanya 1 jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Tembok tebal, tanpa perabotan, hanya tikar dan bantal tanpa selimut. Saya tahu saya tidak akan bisa lolos dari penjara ini jika tidak ada Sudin menolong saya. Mustahil bagi saya untuk selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir? Kamu Mudasir? Bagaimana kamu ada di kamar ini, Mudasir? Kamu tidak ingat saya lagi? Saya Atika, istri kamu. Dulu kamu yang mengantarkan aku ke Jakarta, lalu kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Di dalam surat, kamu juga pernah bilang, setelah mengantarkan aku ke Jakarta, kamu kembali ke kampung untuk menggarap sawah. Setahun lebih Mudasir kita saling mengirim surat, tapi setelah musibah ini datang, surat-suratmu tidak ada lagi, tidak datang lagi. Mudasir, kenapa kamu diam saja? Jawab. Apakah saya sudah tidak mempunyai sesuatu yang menarik lagi? Apakah saya tidak menarik lagi, Mudasir? Dulu kamu sering bilang saya cantik. Ya, memang saya cantik. Kecantikan yang alami, tanpa gincu dan bedak. Kamu menyukai saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu. Ini aku, Mudasir Atika. Ya, mungkin saja karena penyiksaan yang aku alami sekarang, aku sudah kehilangan kecantikanku. Andaikan saja di dalam kamar ini ada sebuah cermin, aku dapat tahu seburuk apa rupaku sekarang. Mungkin saja sudah seperti gombal busuk yang menjijikkan. Kamu jijik, Mudasir? Tidak, Mudasir. Kamu menikahi saya apa adanya, lahir batin. Jika benar kamu Mudasir, tolong selamatkan saya dari sini, bawa saya dari sini, lalu kita kembali ke kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polis Raja di Raja. Tidak perlu melapor kepada Menteri Tenaga Kerja, karena kita ini warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntungnya mereka, Mudasir, yang warga negara Filipina. Bahkan presiden mereka saja peduli terhadap nasib tenaga kerja mereka yang bekerja di mancanegara. Kita, kalau banyak uang, diperas habis sampai tulang sumsum. Tapi kalau ada masalah seperti sekarang, tidak peduli. Aku benar, Mudasir. Apa yang aku katakan ini benar. Kita ini hanya dianggap binatang penghasil devisa negara. Kata pahlawan yang mereka ucapkan itu hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan para anggota birokrat yang baru duduk di kursi pemerintahan.
Mudasir, orang asing itu selalu mencemooh kita, menganggap kita ini bodoh, malas, bukan sok pintar. Bahasa juga menjadi kendala. Bagaimana mungkin kita bisa memenangkan sebuah kasus jika para pejabat itu berdiplomasi menggunakan bahasa tarsan, bahasa yang orang asing itu sulit pahami? Ujung-ujungnya apa? Aku yang menjadi korban, kita yang dikorbankan. Mudasir, lihat aku. Mudasir, kenapa kamu hanya diam saja? Kenapa kamu hanya diam di sudut itu? Jangan, sudut itu kotor. Tempat biasa aku buang air kecil dan buang air besar dalam ruangan ini. Di ruangan ini tidak ada toilet, tidak ada WC, tidak ada kamar mandi. Di sini tidak ada apa-apa. Bahkan toilet dan kamar mandi di sini tidak ada apa-apa. Aku bahkan tidak bisa menulis surat. Bagaimana mungkin aku bisa menulis surat saat di ruangan ini tidak ada bolpen, kertas, perangko, bahkan amplop. Di sini tidak ada apa-apa. Mudasir, lihat luka-luka yang ada di sekujur tubuhku ini, Mudasir. Sebelum aku dijebloskan ke dalam ruangan ini, mereka terlebih dahulu menyiksaku. Mereka memukulku, Mudasir. Kepala, kaki, badan, semua. Aku disepak, aku ditendang, aku dipukul, bahkan menggunakan besi dan setrikaan. Aku ini sudah seperti bola yang dioper ke sana kemari tanpa bisa melawan. Aku hanya bisa menangis, berteriak, lalu bertanya, apa salahku? Mereka hanya menjawabku dengan gumama, dengan drama dan teriakan, lalu kembali memukulku. Aku yang lemah ini kembali bertanya, apa salahku? Lalu mereka menjawab, kamu Indon, bangsat, pencuri, maling. Demi Tuhan, Mudasir, aku tidak pernah mencuri. Sudah berapa lama aku di sini? Aku tidak tahu. Lihat saja, lihat luka-luka yang ada di sekujur tubuhku ini. Bagaimana mungkin aku bisa bertahan, Mudasir? Mereka, para majikanku itu hanya memberikanku makan 1 kali sehari dengan alas, piring, dan gelasnya kotor. Aku tidak bisa bertahan, Mudasir. Tolong aku, tolong. Mudasir, mungkin kamu tidak bisa membayangkan betapa kasarnya perlakuan mereka kepadaku. Aku bahkan tidak pernah merasakan hukum dalam hal ini. Bagaimana mungkin para pejabat itu semuanya sudah pilih kasih. Mereka tidak mungkin membela aku yang anjing, Indon, bangsat, bahkan pencuri ini. Mereka, para pejabat yang pilih kasih itu, mereka tidak mungkin membela aku, Indon, bangsat, pencuri ini. Mudasir, mereka pasti membela majikanku yang kaya sebangsa dan setanah air. Mereka tidak mungkin membela anjing sepertiku, Mudasir. Demi Tuhan, Mudasir, aku di sini untuk bekerja. Aku dibayar karena aku ini bekerja. Setiap hari aku banyak melakukan pekerjaan seperti mencuci, menyapu, mengepel, semua aku kerjakan. Di dalam ruangan ini, dalam rumah ini, aku hanya sendiri. Aku bekerja sampai pukul 9 malam. Ya, itu pun jika pekerjaanku semuanya selesai. Namun tak jarang aku bekerja sampai tengah malam, apalagi jika ada tamu-tamu majikanku yang datang. Tapi tak apa, Mudasir, aku melakukannya dengan bahagia, aku ikhlas. Karena aku ini sadar, aku ini hanya seorang pelayan yang bekerja dari tanah seberang.
Sebagian uang itu aku kirimkan ke kamu di kampung dan sebagian lagi aku tabung. Kontrak kerjaku di sini selama 5 tahun. Aku bertekad nanti di akhir tahun kelima aku akan pulang ke kampung dengan membawa banyak sekali uang. Aku akan membeli beberapa petak sawah untuk menghidupi kehidupan kita kelak. Tapi Bunda Sir, pada bulan ke-13, majikan laki-lakiku datang menemuiku dalam keadaan mabuk. Saat itu sekitar pukul 11 malam, bertepatan dengan nyonya majikan dan anak-anaknya sedang menginap di luar kota. Secara otomatis di rumah sebesar ini aku hanya berdua dengan dia. Majikan laki-lakiku datang menemuiku di kamar, lalu duduk di tepi ranjang dan menatapku dengan heran. Aku yang terkejut langsung bangun dan duduk di kepala ranjang. Aku tidak bisa bertanya apa maksudnya datang kemari karena aku terlalu takut. Tapi firasatku sebagai wanita mengatakan pasti majikanku ini ada sesuatu yang menyebabkan dia datang kemari. Aku sangka Bunda Sir, dia langsung berbaring di ranjangku, kembali menatapku dengan heran dan memberikan isyarat agar aku berbaring di sampingnya. Aku menolak Bunda Sir, aku tidak mau. Karena aku menolak, kali ini majikanku menatapku dengan nyalam dan kembali memberikan isyarat agar aku berbaring di sampingnya. Tapi aku tidak mau Bunda Sir, aku menolak. Lalu ia bangkit dari tidurnya dan aku pikir setelah itu ia akan memukulku, tapi nyatanya tidak. Ia berlalu keluar kamar dengan membalik pintu keras-keras. Aku sangat jelas mendengar langkahnya semakin menjauh. Malam itu Tuhan masih melindungiku. Aku bernapas lega. Ya, malam itu aku selamat dari percobaan perkosaan yang akan dilakukan oleh majikan laki-lakiku. Buru-buru aku mengunci pintu dan aku menangis sampai subuh. Ya Bunda Sir, aku baru ingat. Mungkin ini satu-satunya kesalahan yang aku lakukan. Aku baru ingatnya Bunda Sir. Maksudku, semuanya baik-baik saja. Sampai bulan ke-15, semuanya masih berjalan seperti biasa. Tapi tepat bulan ke-16, majikan laki-laki itu mengeluh jika ia kehilangan uang. Hal yang sama terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan majikanku. Ia juga mengeluh kehilangan uang. Siapa lagi yang bisa mereka menjadikan kambing hitam selain aku? Perempuan miskin, indol, pencuri. Mereka menyiksa aku Bunda Sir. Mereka memukulku dengan setrikaan panas karena saat itu aku sedang menyetrika. Lalu mereka menyerahku kemari sampai hari ini. Aku tak tahu Bunda Sir apa yang sebenarnya terjadi dengan majikanku. Apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa ini? Bangsa yang dulu menganggap kita saudara seruput, sangat menjunjung tinggi sopan santun, menghormati kita dan banyak belajar dari kita. Bahkan bangsa ini juga banyak membawa para cendekiawan kita dibawa kemari untuk mengajari para mahasiswa dengan iming-iming gaji yang sangat tinggi. Dalam tempo singkat, bangsa ini menjadi bangsa yang kaya raya Bunda Sir. Mereka tidak perlu membutuhkan kita lagi, mereka tidak butuh kita lagi sekarang. Bahkan bangsa ini banyak membawa para tenaga kerja asing masuk seperti saya, ditawarkan pekerjaan, tapi sayangnya pekerjaan yang mereka tawarkan itu adalah pekerjaan kasar. Karena penduduk asli negeri ini sudah tidak mau bekerja kasar. Mereka sudah menganggap diri mereka kaya. Mereka tidak mau
seorang bintang lahir dari bangsa ini. Tapi bangsa ini sadar, bangsa ini sadar mereka tidak punya kebudayaan dan kesenian asli dari negara mereka. Tapi dengan uang, bukankah semuanya bisa dibeli? Mereka banyak membawa para seniman-seniman dari negara tetangga Indonesia, dibawa kemari untuk menciptakan kesenian baru, lalu nanti hasilnya akan diklaim oleh bangsa ini. Tak cukup sampai di sana, bangsa ini banyak sekali mencuri semuanya dari kita. Contohnya saja flora fauna. Mentalitas orang kaya baru sudah terbentuk di sini, bahkan meracuni semua penduduk negeri. Mereka juga bersikap seenaknya pada para kerja yang ada di bawah mereka. Jika menolak hajat majikan, habislah kita disiksa macam saya. Puji Tuhan, Mudasir, aku ini masih suci, tidak ada seorang pun yang menyentuhku. Aku masih ingat akan tali pernikahan kita. Aku lebih baik mati bunuh diri. Itu tekadku, itu prinsipku, Mudasir. Mudasir, lihat aku, jangan berpaling. Lihat aku, Mudasir. Nyata ataupun tidak, aku sudah tidak peduli lagi. Yang aku butuhkan sekarang kamu, aku butuh kamu. Mungkin sekarang kamu marah kepadaku kan? Iya kan? Karena semuanya tiba-tiba saat aku memutuskan pergi bekerja di luar negeri. Saat itu pernikahan kita baru 3 bulan. Tapi aku ingin memperbaiki kehidupan kita, Mudasir, menjadi lebih baik. Saya harap kamu dapat mengerti saya. Berapa gaji yang saya dapat jika saya bekerja di Jakarta sebagai seorang pembantu? Tapi di sini, Mudasir, gaji yang saya dapat 5 kali lebih besar daripada saat saya bekerja di Jakarta. Menggiurkan bukan? Ya, memang menggiurkan. Tapi resiko yang saya hadapi juga sama besarnya. Apalagi kau bilang saya ini cantik. Tapi Mudasir, saya sudah menghitung semuanya. Saya sudah menghitung resiko yang akan saya hadapi. Banyak tameng yang akan saya pakai. Nasihat orang tua, aturan agama, terutama tali pernikahan kita. Semuanya menjadi tamengku agar aku tidak masuk ke dalam maksiat. Mudasir, bagaimana emak dan bapak? Apakah encong bapak sudah sembuh? Apakah asmama sudah sembuh? Mudasir, uang yang aku kirimkan ke kamu itu jumlahnya sangat besar. Tolong, jika mereka berdua obat yang ada di apotek, jangan yang ada di warung. Ya, aku yakin jika kau memberikannya obat yang terbaik, mereka berdua tidak sakit lagi. Emak pasti akan sembuh. Mudasir, kau dengar